Sebulan sekali harus baru kajian. Maksudnya dia begitu. Jadi kan udah acara sama ini kan. Bu Bakar. Di mana? Acara kajian itu sebulan sekali. Oh di Qatar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Sehat Pak. Alhamdulillah Ustaz. Kang Yus, sehat Kang Yus? Aduh, tambah ganteng. Mas, punten itunya agak ini Iya. dingin. Enggak, santai aja. Baret, pulang kerja apa? Pulang kerja Ustaz? Biasa, kalau pulang kerja mah pinginnya yang relax gitu. Habis penat ya. Iya. Gimana nih mau minum teh atau Apa aja lah Pak lah, yang penting mah bisa ngobrol bareng lah. Yang penting bisa menghangatkan. Iya. teh hangat dulu Ya. nih. Makasih Pak Uting. Kedinginan. Ya, jazakallah. Udah perjalanan jauh aduh. Dingin puntang. Ya cuaca kayak gini mah jaga kondisi lah. Iya. Apalagi kita juga kondisinya lagi kayak gini ya. Banyak ya kajian juga banyak ini ya. Tersendat ya di sekat-sekat itu. Tapi yang mudah-mudahan kita mah meskipun online gitu ya, ya diistiqomahkan. Apalagi kan memang banyak lah termasuk baik di komunitas Paparit, di komunitas kita itu ya namanya banyak orang yang baru hijrah yang belum banyak paham lah tentang masalah. Apalagi kondisi kayak gini kalau kita lepasin gitu aja nggak kajian yuk khawatirnya kembali ke kembali futur ya Ustadz ya tentang masa proses hijrahnya Paparit kan tahu mungkin gimana nih, ada pengalaman nggak hijrahnya gimana? Kalau pengalaman masa lalu sih boleh Ustadz ya membicarakan feedback gitu. Katanya dalam Islam tuh nggak boleh ya? Namanya ya intinya gini menjelaskannya itu mungkin tidak secara lebih detail ya secara umum. Karena memang khawatirnya itu tadi itu nanti muncul karena mungkin keimanan beda-beda. Iya betul. Ketika kita menjelaskan keburukan, menjelaskan maksiat, nanti bisa jadi orang tergambarkan, termotivasi, atau mungkin kita kadang gini, kita pernah ngelakuin aja, terkadang, aduh, pengen ngalamin kayak dulu, gitu. Jadi udah nggak, kalau umum sih nggak apa, selama umum. Jadi untuk motivasi. Saya itu masuk Bandung itu dari tahun 97 Ustaz. Wah masalah. Masih bujang sampai sudah berumah tangga. Iya. Diminum Pak. Yuk. Jadi saya dari tahun 97 udah masuk Bandung. Setelah itu saya dulu memang senangnya berkelana Ustaz. Ya sesuai berpetualang lah. Maksudnya mengenal suatu letak geografis satu daerah tuh paling suka saya. Apalagi akhirnya kebablasan. Kebablasan dalam artian pergaulannya gitu. Akhirnya mengeksplor yang lain-lain. Sampai akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan seperti itu. Yang harusnya kita tuh tahu batas-batasan yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Ternyata kita libas saja gitu. Ya, betul. Lingkungan yang seperti itu. Ya, sama nih. Terus salah satunya gini, kalau misalkan dikala kita terdengar suara azan gitu ya. Dulu mah seperti tuli Ustaz. Ya biasa aja gitu ya. Itu mau udah lewat gitu ya. Nah, pengalaman titik balik saya itu ya dari hobi itu, dapat hidayah itu. Saya masuk ke jurang, kaki dua-duanya retak. Dan kaki siapa retak? Ya, retak dua-duanya. Dan setelah itu motor dijual, alhamdulillah sama Allah diundang ke rumahnya. Jadi ada dua nih. Pertama, ketika senang berkelana, sempat dengan teman-teman motor juga. Iya betul. Ibaratnya terjumus kepada kemaksiatan. Iya. Sekarang juga ibaratnya pas motoran lagi ketemu dapat hidayah. Iya. Nah, ya itulah seperti itu artinya apa? Ya tadi teh ya. Kalau saya sering mengingatkan ke teman-teman itu bukan peribahasa lah ya, kata dari bahasa Arab itu apa? Masih ingat nggak Sar? As-sohib sahib. Iya. Teman itu menarik.
ya. Betul. Teman itu bisa menarik kita kepada ketaatan kalau temannya tak baik. Tapi kalau temannya buruk ya bisa narik juga kepada keburukan. Jadi peran teman itu memang sangat berpengaruh. Ini teman saya juga sama seperti itu. Sama. Mungkin kalau Pak Bari mau berkelananya dengan jarak jauh, ini mau berkelananya mungkin dengan beda ya. Beda cerita ya. Iya betul. Kalau saya dulu mungkin Allah masih sayang kepada saya. Saya masih ingat waktu anak saya baru umur 2 tahun. Kadang-kadang katakanlah sebulan soleh, ketika ada orang lain ada yang ngajak Mali. Jadi naik turun. Jadi gini, tapi pas ngelihat anaknya jadi pengen hijrah gitu. Berarti sama sebetulnya. Kalau dari Mang Oting ngelihat anak jadi pengen hijrah, kalau dari sisi Pak Bari mempunyai pelajaran afwan ya, kaki patah dan sebagainya. Sama-sama pengaruh teman, ya kan? Betul. Dari teman, pergaulan ya. Ini juga sama. Kalau kita lihat ceritanya sama pengaruh teman juga. Ini karena teman yang ngajak kadang ini. Kalau nggak ngajak enggak kan? Iya betul. Nah itu memang yang harus poin yang harus kita teman di sini ya. Makanya teman itulah faktor salah satu penyebab. Bukan tips ya untuk supaya hijrahnya kokoh lagi gitu kan. Kan banyak lah ya faktor yang mungkin salah satunya teman. Makanya kan tadi sebutin kalau teman itu bisa menarik tadi. Kadang kalau temannya nggak datang nggak nakal juga kan, nggak bohong. Bapak juga kan sama demikian. Nah itu pengaruh teman itu yang memang diantara faktor yang paling utama dari hijrah kita yang harus kita betul-betul dengan siapa sih kita mencari teman. Betul. Jangan sampai kita menyesal di akhir kemudian. Karena memang teman itu berpengaruh, sangat berpengaruh dalam bukan hanya dalam hijrah aja, dalam kehidupan kita beragama. Makanya dalam surat Al-Furqan itu ayat 27 sampai 29 itu dijelaskan ketika orang yang tidak bisa memilih teman. Atau mungkin salah bergaul. Terus ini kiat-kiatnya Ustadz ya. Kalau kita pas hijrah gini, kita sudah hijrah. Terus kita tuh mencari teman sahabat tuh yang seperti gimana Ustadz? Supaya kita tuh selalu berjalan dalam ketaatan gitu. Supaya tidak terjadi tergelincir dalam kemaksiatan gitu. Iya betul. Pertama perintah kita berteman dengan orang baik itu dalam surat At-Taubah. Itu kalau nggak salah ayat 119. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah ya. Dan engkau bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Orang-orang yang baik, jujur dalam beragama, jujur dalam perilaku, jujur dalam akhlak dan sebagainya. Kemudian karakter seperti apa lagi teman yang harus kita cari itu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi kalau nggak salah ayat 28 apa 28. Saya kadang lupa ayat ya, nggak apa-apa. Karena nggak ada kopi jadi lupa. Dalam surat Al-Kahfi dijelaskan di situ. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuridun wajha. Kamu itu harus bersabar dengan siapa? Dengan orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Siang ataupun malam itu mengingatkanlah, bersabarlah dengan itu. Bersabarlah dengan teman-teman itu. Kenapa? Karena teman itu, mereka itu orang yang senantiasa mengingatkan kita kebaikan, ya, mengajak kepada ketaatan. Mereka tidak pernah mengharapkan apa-apa kecuali keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mungkin salah satu tips ketika kita berhijrah, harus mencari teman yang betul-betul baik supaya kita tidak menyesal di akhirat kelak dan menggigit tangannya di hadapan Allah karena menyesal dengan berteman yang tidak baik. Ya, itu mungkin lah ya. Ya mudah-mudahan kita semua istiqomah. Terima kasih Ustadz atas masukannya. Minum lah. Ya. Ayo minum.